Gen Z zaman sekarang mah kan kalau misalkan ada masalah dikit, Pina Garut, aku tak apal dah. Jawa Barat kan Sarua. Ini Garut kayak Pina. Itu apa? Cik, kurang sering beberapa kali dia. Gen Z ini lemah mental. Anda Sebagai Gen Z. sebagai generasi Z, apa tanggapannya terhadap milenial ini bilang bahwa kerja sama Gen Z ini kayaknya gampang banget melihat rumput tetangga lebih hijau dan akhirnya pindah. Bahkan banyak yang kabur dari tempat kerja. Kabur. Ya karena mungkin nggak tahu karena apa kerjanya, tiba-tiba nggak masuk, nggak ada, nggak kuat. Nah, apa tanggapannya kita sebagai Gen Z terhadap milenial yang bilang bahwa Gen Z tuh most likely under mentality? Sebagai Gen Z ya, emang rata-rata Gen Z zaman sekarang mah yang aku rasain teh nggak semuanya. Jadi nggak bisa disamaratakan semua Gen Z teh. Nggak bisa disamaratakan. Jadi terus ada Gen Z yang Gen Z zaman sekarang mah kan kalau misalkan ada masalah dikit, mental. Terus Kalau misalkan ada masalah dikit mental, terus dikit-dikit nangis. Ya emang nggak ada salahnya, tapi jangan dikit-dikit deh. berarti tanggapan mana menyetujui akan hal milenial yang bilang seperti itu? Sebenarnya setuju nggak setuju? Oh, Karena emang ada Gen Z yang seperti itu, tapi ada juga Gen Z yang banyaknya faktornya kira-kira apa ya? mungkin di rumahnya terlalu dimanjakan. Terus kan kalau di dunia kerja tuh kalau salah ya bisa dibentak, nggak dibentak-bentak sih, cuma Ditegur. Ya ditegur kan. Kalau nada orang negur tuh biasanya Beda-beda, ada beda-beda. tinggi, agak tinggi. ada Oke. yang rendah gitu kan, ada yang Berarti lebih sensitif. ya Oke. Gen Z itu lebih sensitif I see. rata-rata ya. Oke, gara-gara terlalu dimanjakan. Tapi kalau orang beda sudut pandangnya terhadap milenial yang bilang kalau gen kita atau Gen Z ini secara mentality nggak kuat. Faktor apa yang terjadi sehingga menghasilkan Gen Z sekutu loncat itu kalau di tempat kerja? Mungkin karena adanya informasi yang begitu banyak, cepat dan masif. Example case-nya adalah kita lihat TikTok, kita lihat orang yang seumuran terus dia udah lebih sukses karena konten tersebut, kita ngerasa oh berarti kita gampang juga ya untuk melakukan hal seperti itu daripada orang gawe gitu ya, orang mending cobain ini atau orang gawe di tempat yang lain deh gitu kan, Gampang gitu disetir lah ya gampang apa ya, dia disetir bisa jadi, tapi lebih tepatnya mungkin gampang membandingkan dirinya dengan orang lain gitu ya, padahal ya orang rasa itu tidak seimbang, tidak adil ketika kita membandingkan hidup kita 24 jam dengan konten yang kita lihat paling lama 1 menit. Atau Ya mungkin kalau dia di 24 jamin juga sama pusingnya sama kayak kita. iya, jelas itu mah. Ini buat pelajaran buat aku juga ya guys. Stop untuk membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Karena semuanya gimmick anjing. Tapi nggak tahu karena sekarang banyak yang bisa menginformasikan Gen Z seperti itu ya. Mungkin dulu juga baby boomers mungkin kerja sama milenial gitu ya. Mereka berbicara seperti itu gitu. Cuman gak ada media yang bisa mereka sampaikan. Jadi seakan-akan karena sekarang ada medianya, seakan-akan si Gen Z ini paling pemalesan nih, si paling rebahan gitu ya gitu. Jadi Gen Z sekarang tuh Mana aja, jangan Gen Z lah, generasi kita. ya literasi kita tuh Generasi kita. literasi itu Generasi yang tadi ngomong, coba guys dengernya apa? Jangan Gen Z lah, generasi kita. Iya, Malam sih. Jam 1 guys nih kita podcast guys, 1:30. Apa tadi generasi kita tuh apa? harus lebih kuat. Janganlah cengeng-cengeng. Kelihatan kalau misalkan ada masalah jangan tuh kan dihujat. Enggak, tapi serius harus sebisa mungkin harus lebih kuat gitu. Jangan dikit-dikit nangis atau dibawa baper pisan gitu, sensi gitu. Jangan terlalu sensitif lah. Jangan terlalu sensitif lah. Jadi bawa santai aja bro di dunia ini tenang aja milikku. Ya. Apakah ketika bekerja, ketika menemukan masalah yang ngebuat kita pusing, kayaknya ini mah ribet, pindah deh, atau gimana sih? Aku pribadi mah
Enggak sih. Enggak. Pernah aing ada kayak capek banget nih gawe kayak gini segala macam gitu, stres gitu kan, dibawa stres. Tapi pada akhirnya karena pembawaan akunya pengen dibawa santai gitu. Ada program. Itu nih. Udah. Terus jadi dibawa diam-diam, Iya, dibawa iya. santai sama akunya gitu. Jadi aku lebih ke mikir gawe tuh emang capek, tapi kalau misalkan aku nggak gawe, aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Kalau misalkan aku ya kasarnya nganggur terus, aku nggak akan bisa jadi apa-apa gitu loh. Nggak akan bakal dapet ilmu apa-apa segala macam gitu kan. Tidak akan berkembang lah. berkembang apa biak? Jadi sebaiknya kita lebih fokus pada pengembangan diri kita hari ke hari ketika dihadapkan masalah, menganggap bahwa masalah ini adalah yang memang membuat kita menjadi lebih berkembang. Jeung yakinlah kanu di luar guys gitu. Da rezeki mah anu naker urang ngajalanan. Jangan pernah berpikir kalau kita tuh kayak wah mereka sukses nih sedangkan aku miskin. Nggak ada di dunia ini yang miskin ya. Kamu tuh punya mata, udah dikasih hidung, udah dikasih mulut, jantung, ginjal, hati. Waduh ketang jangan-jangan si Agi mikir gitulah. Tapi aing juga pernah di titik terendah gitu sampai karena kan ada masa waktu aing teh ya kan aing konten sepi, terus penghasilan nggak ada gitu, ada masalah keluarga juga gitu kan, masalah cinta bikin bekirudet gitu kan, itu tuh makin nyala kena lah mental teh gitu kalau misalnya disebut teh. Padahal gini aja gak kena mentalnya menghindari. Tapi memang sedihnya tuh ya kadang orang tuh berpikir gini, sedihnya orang kan kadang suka main ya ke ke perumahan gitu ya. Anjir semakin sini harga rumah semakin gila mahal. Gila loh sekarang tuh duit 1 miliar ya kan. Dapat rumah cuman segede di tengah kota mah anjir. Paling kamar 2, WC hiji. Ya lo tuh tadi tengah kota. Dijadikan itu sebagai motivasi lah. Iya benar sih motivasi, tapi sih gitu. Ya, tapi iya. Itulah intinya. Tapi mah dari lu sampo bener. Oh tapi namanya gini berarti ada yang namanya law of attraction. Yes. Apa itu? Law of attraction. Law attraction. Law of attraction. Allow atau law? Law. ALLO Iya. Law of attraction. Allow itu artinya boleh ya. Of itu kata sambungan. Of attraction. Attraction itu atraksi, sirkus ya aneh itu anjing. Law of attraction. Jadi law of attraction ini adalah apa yang kita yakini berubah menjadi apa yang kita hasilkan. Jadi mulai dari pikiran semuanya. Gimana caranya kita berpikir law of attraction itu? Apakah kita melihat satu momen dari sudut pandang yang jelek gitu kan, pikiran yang jelek atau pikiran yang bagus? Apa dampaknya? Dampaknya datang ke diri kita sendiri. Karena ya tadi apa yang kita pikirkan menjadi apa yang kita lakukan. Hingga akhirnya apa yang kita yakini dan menjadi apa yang kita hasilkan. Cara pikirnya udah kalau misalkan ada sesuatu naon oh ini mah meureun Allah nguji gitu kan. Karena semua cobaan itu adalah cobaan. Karena apapun cobaan yang Allah berikan tidak akan melampaui kemampuan hambanya. Misalnya jam berapa ya? Ya lah. Ngebahas agama. Datang subuh soal. Datang subuh ya. Ngebahas agama. Datang subuh soal. Maka dari itu perbanyak bersyukur, kurangi insecure. Anjing. Kita juga jangan terlalu orang pribadi sih orang tuh sekarang sudah mulai menakar, apa yang orang tonton. Kan let's say orang scroll TikTok. Kiranya kayak cuman buat hahi doang. Sayang banget waktu orang. Apalagi ngikutin drama-drama yang tidak jelas yang ada di TikTok. Bahkan drama-drama tersebut bisa jadi itu teh settingan. Kita teh sebagai korban. Kan anjing ya. Jadi kita jangan mau guys disuapin dengan makanan-makanan yang kolesterolnya tinggi sehingga akhirnya datang penyakit. Ya itu contohnya konten-konten yang datengin kolesterol gitu malah jadi beban pikiran gitu. Kecuali menguap-nguap kasus ya.
Karena sekarang netizen ada tugas baru. Oh iya, Intel. Intelijen netizen. Intelijen netizen. 1 minggu udah ketemu. Kolom komentar udah kayak ruang BAP anjing. Kronologinya dicari apa gokil. Cuman yang orang malesin adalah bukan malas maksudnya. Yang orang sayangin tuh kayak kalau ngikutin drama-drama yang sebetulnya tidak penting. Ini selingkuh sama ini. Di TikTok itu banyak yang lebih penting yang harus kita Kayak ada konten yang lebih edukasi. edukasi biologi. Satu bangsa. Naon bersatu bangsa teh. Eta konten pemilihan presidenan banyak. Nah, mau bersatu bangsa belah mana? Eta mempersatukan bangsa. Wah ya gitu pisah-pisah. Enggak lah. Aing bisa lah ngomong. Tapi maneh lamun misalkan maneh hayang jadi saha cik Anjir Spider-Man. ih goblok. Misalkan para Patan Udin role model. Mood booster. Oh, ya, booster. mood booster eta mah. Mun maneh hayang jadi saha gitu. Hayang jadi manuk. Aing jadi mana? Hayang terbang. Nah, anjing terbang. Ngeplay gitu. Aing ge keur ngeplay sebenarnya. Nah, Tundu anjing. mana role modelnya saha coba? Role model orang Muhammad Al-Fatih. Apa? Menaklukkan Si Konstantinopel di umur 16 apa 17 tahun itu. Pemimpin termuda pada saat itu dan membangun kekhalifahan, kemenangan. Satu aja satu. Oh itu berapa? Yang mana anggap itu berapa? Kenapa sih aing gitu? Tunggu aja kan. Orang sorangan oge. Wak Belan namanya. Wak Belan terima kasih banyak sudah sering memotivasi dan mengarahkan saya sehingga saya punya daya juang. Jaya. Wah, tambah berulang mana balik gituannya. Rolling. Wah barudak, well katanya. Anjing can aya Terus well, can aya well Tapi kan sarua gitu. Oh, Air Max guru mana? Ento anjing, geuleuh bisa. Enggak maksudnya teh Hujan guys. Enggak maksudnya teh geuleuh coba. Iya bingung. Pinggir jurang. Karena banyak yang KW teh mending loba nu make KW. Ah, da loba selain Air Max 97 juga nu KW mah Jordan oge loba. Nu make na we geuleuh. Hujat guys, parah guys. Jadi nyarung kali ini begitu guys. Kicik ini adalah temanku yang sekarang jadi timku. Yang dulu pernah collabs bareng bersama Jametrium Bandung. Aing. Mana? Aing. Jelas. Ih goblok nanya. Oh sih emang jamet bisa anjing. Jelas. Dulu jelek banget. Tapi sekarang enggak. Sedikit lah ya. Tipis. Banyak anjing. Oh banyak. Dulu mah anjing. Oh udah jamet. Mana dulu mah bukan jamet itu idaman polsek. Cik tapi orang yang nanya kan mana bakal lagi gangsterannya. Kan Vina Cirebon teh di Cirebon. enggak, maksudnya Vina Cirebon teh sama anggota gangster mana waktu itu. Ya kan? Nah, emang sebenarnya di dalam gangster tersebut teh biasanya apa sih yang dilakukan teh dulu? Kalau aing udah apa tuh dulu mah udah gak pernah macam-macam anjing dulu mah. Mabok teh lain macem-macem Aisyah. Waduh kayaknya kita foto Intisari dengan bangganya anjing dari bumerang jeung Intisari anjing. Itu sebenarnya apa sih yang dilakukan di dalam gangster teh? Aing mah nyatu ada kayak kumjib, kumpul wajib gitu nih. Kalau misalkan ada kita mau bikin event nih, kayak misal bukber atau enif gitu kan, pasti itu teh kumjib dulu gitu ngobrolin kita teh strukturnya kayak gimana. Strukturnya. Anjing. Tahu bahasan aing pakai sekarang aja. Dulu mah enggak gitu anjing bahasanya. Itu yang bagusnya, yang jeleknya apa? Kalau mau dibilang oknum, Hati-hati. kalau mau dibilang oknum tuh sebenarnya ada oknum. Cuma Kalau lagi naik pada objek anjing. dulu gak ada yang Oh nggak ada ya. Kalau nggak usah guys lah kayak gituan lah. Udahlah sekarang mah. Hidup ini lebih berat melawan diri sendiri daripada melawan orang lain. Kita kalau kalah dengan diri kita sendiri, nafsu kita kalah sama ego, lebih berat lagi ngelawannya dan itu yang paling berat untuk dilawan. Betul? lebih berat melawan diri sendiri gitu. Kalau misalkan kamu menang melawan diri sendiri, kamu tidak akan kalah melawan siapapun. Anjing. Dan gitu anjing. Keren ya? Kepikiran kan kemarin? Anjing. Aing baheula wani cik balik tengah subuh gitu ya. Misalnya jam 2 aing karek balik teh wani aing baheula. Ayeuna sieun anjing mun make motor mah komo. Ya. Yang lebih berani itu bukan maksudnya kayak angkatan kita gitu. Angkatan kita ke atas lah, ke bawah. Angkatan bata misalnya. Yang udah pada dewasa mah kayak ya bisa lah adem ayam gitu. Malah sekarang tuh kayak
pelajarnya yang aing takut mah. Enggak juga sih, aya wae nu lieur nu geus dewasa ge anjir. Dewasa dan tidak itu dari pola pikir. Ada kan Vina Garut oge. Vina Garut. Lagi enggak kalau Vina Garut ya. Ah, Vina Garut aing teh apal dah. Jawa Barat kan sarua. Ini Garut ge Vina. Tuh apa? Vina Cirebon. Kan korban dari gangster eta. Penyair teh gara-gara kieu pergaulan di dalam gangster tersebut. Nah, dulu mah kalau ada ribut gara-gara cewek. Tapi hanya itu sampai di oge atuh. Aing teh teu ngarti cara pola pikir ketika dia melakukan hal tersebut teh bagaimana gitu. Apa yang dia pikirkan teh gitu. Aduh, iklan guys. Apakah dia tidak memikirkan dampaknya akan seperti apa di dalam penjara sekian belas tahun gitu. Belum lagi itu teh hukuman di dunia, Chan. Di akhirat. Hukuman di akhirat. Wah, yang lebih kekal. Itu teh contoh abadi. orang yang kalah sama nafsu. Tah. Itu beneran. Makanya yang paling penting apa coba? Menjaga pergaulan. Yes, menjaga pergaulan. Emosi nafsu ini bisa datang karena dari lingkungannya juga, Cik. Tapi kalau lingkungan tidak mendukung, ya tidak akan terjadi hal itu. Kalau misalnya ngebahas nafsu ya kayak itu juga mun si ieu dikit. Wah, astagfirullah. Udahlah itu mah nah itu lingkungan. Pahit. Kalian harus lebih kuat tuh itu. Enggak apa-apa sebenarnya pergaulan kamu kayak gimana juga, cuma kamu harus bisa ngehandle diri kamu sendiri. Karena emang kayak gitu aing juga ya, maksudnya aing pergaulan juga ada lah teman-teman aing yang suka dugem, suka mabok segala macem gitu. Cuma kan aing ngehandle-nya kayak aing nggak mau ke bawah-bawah, kesadaran diri sendiri. Berarti nggak mau ke bawah-bawah teh berarti meninggalkan pergaulan tersebut. Nggak meninggalkan tapi menjauhkan. Ayo bedana naon monyet Aisyah. Meninggalkan mah tung Meninggal dunia. Kudu jadi babaturan deui henteu, urang mah menjauhi pergaulan bukan meninggalkan pertemanan. Anjing. Anjing, tai waduk lah anjing. Naon goblok? Oh sok mun pikiran tiba-tiba si eta ngade maneh nginjem duit, ngabales semua. Bales. Ngabalesna naon euy gitu. Rek nyokot cash ya. Oh, saldonya. Iya. Eta alasan aing eta. Tips menolak kalau misalkan kamu dipinjam ada Yang nambut gitu. Keren teh. Aduh, tadi baru ditarik, cis, monggo. Anjing itu zaman Ira. Tarik sis. Anjing. Mau deui aing geus eta gol. Di sana zaman-zaman eta terus zaman-zaman ada apa gerangan sih kawan. Bos santai aja Brodi. Ada apa gerangan sih kawan? Bos santai aja Brodi. Naon sih? Misal pick your bobrok boys gitu nih. Terus lah ya, terus naon sih no? I guess I can play that. Oh. Masa-masa terbaik. Dulu nggak ada jedak-jeduk ya dulu ya? Oh, nggak ada. Nggak ya? Nggak ada jedak-jeduk. Masih Gila manual. Masya Allah ya. Ya Allah kita bertahan selama ini. Bukan, Masya Allah kita tuh berarti udah tua ya gitu anjing. Ya bertahan selama ini. Ya Berarti Allah, umur teh nambah dengan teka rasa. Jadi manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya guys. Because time is money. Manfaatkan waktumu atau kamu habis oleh waktumu. Anjing. Obrolan Itu aja lah. Semakin berat aja. Semakin berat panon tunduk anjing. Udahlah guys ya, gitu aja. Dadah. Saya Rapli Roland. Bye.